Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedayana puji urang sanakeun ka payunan Allah Rabbul Alamin anu tos nuntun ka urang sadayana dugi ka ieu tempat, ka ieu saat, dugi ka ieu makom. Mudah-mudahan anjeunna nganugrahkeun kana manah urang ku anugerah istiqomah. Sholawat miwah salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka Nabi urang sadayana junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in sareng tabi'ina, tugikeun ka umat anjeunna di akhir zaman. Amma ba'du. Setelah di pertemuan 2 minggu ke belakang kita membahas 4 perkara yang dijadikan materi ujian oleh Allah kepada semua manusia, dan 2 minggu ke belakang kita semua sudah menyimpulkan perlu ikhtiar yang disebut dengan riyadhah, artinya melatih hati kita sampai bisa menerima bahwasannya 4 perkara yang dijadikan materi ujian oleh Allah, yaitu rezeki, ajal, jodoh, dan takdir, sudah Allah tetapkan. Hanya satu hal yang belum Allah tetapkan untuk manusia. Jadi seluruhnya sudah Allah tetapkan, hanya satu yang belum Allah tetapkan, yaitu apakah manusia akan menjadi seorang mukmin atau seorang kafir. Itu belum Allah tetapkan. Apakah manusia mau menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, itu pun belum Allah tetapkan. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian perkara thariqah, artinya pencarian jalan yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan utama, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Asalnya terlahir suci, ketika pulang harus kembali kepada kesucian. Asalnya leluhurnya berasal dari sorga, dan kita pun selaku keturunannya harus bisa kembali ke sorga, gitu maksudnya. Untuk pembahasan thariqah kali ini, rupanya nanti kita harus melanjutkan ini dengan diskusi, gitu ya. Karena dalam pembahasan ini relatif barangkali banyak versi sehubungan dengan maraknya organisasi-organisasi atau aliran-aliran dalam tanda kutip yang mengatasnamakan thariqah, gitu ya. Nah, sehingga perlu kiranya hari ini kita dudukan kembali dari akarnya apa yang dimaksud dengan thariqah, sehingga ketika kita memulai perjalanan
rohani menuju kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu tidak salah dalam mengawali pemberangkatannya. Yang pertama barangkali harus dijadikan warning ya, terlebih dahulu jadikan dulu warning. Ada salah satu ayat dalam Quran, nanti bisa dicari di surat Yunus, kalau tidak salah ayat 7 sampai 8 ya, yang kurang lebih isinya inalazina dan orang-orang layarju liko anak yang tidak punya kehendak bertemu denganku gitu. Jadi orang-orang yang di kehidupan dunianya karena terjebak dengan kehidupan dunianya sampai fitrah asal dari Allah kembali kepada Allah itu hilang. Allah wakili dengan kalimat innalladzina la yarju liqa'ana, dan orang-orang yang dalam kehidupannya itu tidak punya kehendak bertemu dengan aku, kemudian dia merasa puas dengan kehidupan dunia, dan dia juga merasa tentram dengan apa yang sudah diraih di dunia, dan dia tidak membaca tanda-tanda yang diciptakan oleh Allah, maka akhir dari perjalanan orang seperti itu sudah Allah siapkan neraka itu maksudnya. Yang pertama itu dulu yang harus jadi warning. Jadi pemberangkatan torekat gitu ya, orang mulai memperjalankan rohaninya makom demi makom dia lalui. Yang harus menjadi pemberangkatan awal itu adalah mencari gitu ya, mencari apakah di hatinya masih ada keinginan bertemu dengan Allah, atau bahkan dengan keindahan kehidupan dunia tertipu sampai keinginan itu menjadi hilang gitu. Orang-orang yang di hatinya sudah tidak ada keinginan untuk bertemu dengan aku, kemudian dia merasa puas dengan kehidupan dunia, dan dia betul-betul menikmati apa yang dihasilkan di dunia, dan dia melupakan tanda-tanda yang aku ciptakan di dunia. Sesungguhnya apa yang sudah mereka usahakan, endingnya Allah sudah mempersiapkan neraka untuk orang itu gitu. Jadi langkah pertama, cari dulu di hati gitu ya. Cari dulu di hati, ada nggak keinginan di antara kita semua untuk bertemu dengan Allah? Atau kalau kapasitas untuk sampai ke puncak pertemuan tidak ada, itu lebih diturunkan sedikit. Ada nggak keinginan untuk memastikan bahwa kita hafal jalan ke alamat pulang? Ciri orang yang belum tahu alamat pulang, pertama dia ketakutan ketika dipanggil pulang, yang kedua dia merasa kehilangan ketika orang-orang terdekatnya dipanggil pulang. Itu ciri orang yang belum hafal, belum tahu alamat pulang gitu maksudnya. Kalau sampai di ranah itu pun di hati kita tidak ada keinginan memastikan bahwa kalau saya pulang hari ini saya selamat gitu, atau kalau anak saya, kalau istri saya, kalau di antara keluarga saya dipanggil pulang dia akan mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Kalau tidak ada keinginan memastikan itu, coba di stepnya diturunkan lagi. Ada nggak keinginan untuk menjadikan apapun yang kita lakukan di dunia adalah sebagai wujud dharma bakti kita kepada Allah? Kalau sampai di level itu pun tidak ada, coba dicari level terakhir.
ada gak keinginan berbuat kebaikan supaya kita cukup bekal untuk pulang gitu. Nah, jadi ada dua hal dulu yang harus dipastikan gitu ya. Ada dua hal yang harus dipastikan. Yang pertama, coba cari dulu apakah masih ada keinginan untuk bertemu dengan Allah. Karena sebetulnya menurut akal logika kita pun ini sangat-sangat logis. Kita berasal dari Allah. Seharusnya di hati kita itu ada keinginan pulang kepada Allah. Seperti kita berasal dari kampung halaman di daerah mana misalnya, di hati kita pasti ada kerinduan terhadap tanah kelahiran, itu maksudnya. Nah, kalau kita coba urut perjalanan rohani manusia gitu, yang pernah kemarin kita bahas di pertemuan yang ke-4 kalau nggak salah ya. Dulu kita pernah dikumpulkan dulu di alam arwah, kemudian kita ditemui oleh Allah dan kita dimintai persaksian oleh Allah dan kita menjawab kepada Allah gitu. Kalau pola hidup selama ini kita mampu mempertahankan kefitrahan kita, sebetulnya sangat-sangat masuk akal kalau di hati kita ada merindukan ke kampung halaman, yaitu alam arwah pada awalnya atau negeri akhirat, tempat kepulangan. Kalau awalnya kita pernah ditemui dulu oleh Allah dan dimintai persaksian untuk mengakui bahwasannya Allah adalah Rabb kita, sebetulnya sangat-sangat masuk akal ketika di hati kita ada kerinduan untuk kembali bertemu dengan Allah gitu. Nah, ketika itu kita cari di hati tidak ada, diturunkan, ada nggak keinginan memastikan bahwa kita sudah hafal betul alamat pulang, sehingga kapanpun kita dipanggil kita siap gitu. Kalaupun tidak ada, diturunkan lagi. Ada nggak keinginan untuk menjadikan apapun yang kita lakukan di sini adalah sebagai wujud dharma bakti kita kepada Allah. Nah, kalau sampai di level itu pun tidak ada, level terendah itu ada nggak gitu semangat untuk beramal kebaikan dengan satu niat bahwa ini adalah bekal untuk saya pulang gitu. Nah, kalau digambarkan gitu ya, gambarkan kurang lebih seperti ini. Kalau digambarkan gitu ya, gambarnya seperti ini. Ini ada alam syariat ya, ada makom syariat, makom johir. Jadi pada awalnya, start awalnya semua dilahirkan di sini, di makom johir. Saya ulang dulu, kemarin kita membahas masalah ini manusia gitu ya, ini manusia. Pertama ada fungsi, yang kedua ada perannya. Yang pertama secara peran itu ditempati yang paling mulia itu oleh kualitas manusia dengan gelar nabiyin, kemudian disusul dengan gelar manusia yang mulia siddiqin, kemudian syuhada, dan terakhir syahid ya. Kalau di fungsi di sini ada rasul ya, di sini ada rasul, di sini ada khalifah, kemudian di sini ada ulil amri atau amir, kemudian yang terakhir ada imam ya. Kenapa dikaitkan ke sini? Karena nanti dua perkara ini akan terlibat gitu. Dua perkara ini akan terlibat. Ini bangunan kehilafahan di dunia gitu, yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Ini adalah wujud dari kekuasaan Allah di muka bumi gitu. Diawali dengan berdirinya negeri Madinah, kemudian tersiar ke seluruh penjuru negeri gitu ya, tersiar ke seluruh penjuru negeri. Ini bangunan kehilafahan. Nah, bangunan kehilafahan mutlak harus bisa membangun jalur penghambaan. Jalur penghambaan. Kalau jalur penghambaan ke atas gitu ya, ke
sini ada bangunan hakikat ya, di sini ada bangunan hakikat. Kemudian di sini dibangun jalan torekat gitu ya. Nanti di sini ada bangunan marifat gitu ya. Di sini ada bangunan marifat sampai nanti ujung-ujungnya bertemu dengan Allah gitu ya. Nah, pahami dulu bahwa kalau diwakili dengan kata gitu ya, urutan yang tadi itu, orang-orang yang nanti makomnya di sini ciri selamat gitu ya. Jadi berbicara masalah torekat, berbicara masalah hakikat, berbicara masalah marifat itu berbicara masalah penghambaan. Berbicara ke atas itu adalah berbicara penghambaan. Artinya seluruh manusia dengan kapasitasnya masing-masing itu berkesempatan sama gitu, berkesempatan sama. Kalau untuk urusan penghambaan gitu. Nah, sedangkan untuk urusan kehilafahan gitu ya, dalam arti kepemimpinan di dunia gitu, ini sudah Allah tetapkan gitu, sudah Allah tetapkan. Siapa yang akan menjadi Rasul akan Allah tetapkan. Makanya kalau Nabi jumlahnya ada 144.000, yang jadi Rasul hanya 313 gitu maksudnya. Untuk sampai ke makom sidikin semua orang berkesempatan, tapi siapa yang akan menjadi khalifah itu sudah Allah tetapkan. Untuk sampai ke syuhada semua orang berkesempatan, tapi untuk menjadi amir itu sudah Allah tetapkan. Untuk sampai ke solihin semua orang berkesempatan, tapi untuk menjadi imam itu sudah Allah tetapkan. Nah, jadi yang sudah Allah tetapkan itu di sini gitu. Yang Allah sudah tetapkan itu di sini. Di bangunan kehilafahan gitu. Ada rumus 9 di sini, ada rumus 9. Makanya kenapa ada wali songo ya. Karena secara turun-temurun di sini ada formasi 9 gitu. Jadi ketika mau membangun bentuk bangunan syariat supaya sebanyak-banyaknya manusia bisa terselamatkan, di sini ada bangunan 9 itu terkenal. Makanya di Indonesia dikenal dengan wali 9. 9 itu formasi, bukan nama 9 orang, tapi formasinya harus 9 orang. Meninggal 1 harus diganti, meninggal 2 harus diganti. Pokoknya formasi ini jumlahnya harus tetap 9. Wallahu a'lam bishawab, ada apa dengan rahasia angka 9 gitu maksudnya. Nah, di sini targetnya adalah terselamatkan. Yang selamat di sini itu adalah orang-orang yang punya keinginan berbuat sebanyak-banyaknya amal kebaikan untuk bekal pulang gitu maksudnya, untuk bekal pulang. Bangunan pertama yang ini, kemudian yang kedua ini, yang kedua jalan, yang kedua ini. Yang kedua akan diisi oleh orang-orang yang ingin agar seluruh apa yang dilakukan di dunia termasuk ke dalam dharma bakti dia kepada Tuhan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini disiapkan untuk orang-orang yang di hatinya punya keinginan ingin tahu dengan jelas, ingin tahu dengan pasti alamat pulang gitu. Kemudian yang terakhir di sini ya, 1, 2, 3, yang keempat di sini. Ini adalah orang-orang yang berkeinginan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi yang pertama ini diisi oleh orang-orang yang gemar berbuat amal kebaikan dengan pertimbangan agar banyak membawa bekal ketika pulang, naik kualitasnya ke sini. Adalah orang-orang yang ingin memastikan apapun yang dilakukan diterima sebagai dharma baktinya kepada Tuhan. Yang ketiga diisi oleh orang-orang yang ingin memastikan alamat pulang. Yang terakhir diisi oleh orang-orang yang ingin bertemu dengan Tuhan gitu maksudnya. Nah, dulu Rasulullah
menempatkan orang-orang di sini gitu. Dulu Rasulullah menempatkan orang-orang di sini dengan syarat pertama, mereka lulus dulu sampai ke sini gitu. Yang sudah lulus di sini baru bisa diposisikan di kursi ini gitu maksudnya. Nah, makanya dibuatlah jalur ke langit gitu. Buat jalur ke langit, jalan thariqah yang menyampaikan orang ke alamat hakikat, nanti yang bisa mempertemukan dengan marifat gitu maksudnya di sini. Nah, bangunannya kurang lebih kalau diibaratkan seperti ini. Di sini dipastikan banyak laki-laki, banyak perempuan. Di sini dipastikan banyak perempuan daripada laki-laki. Di sini dipastikan banyak laki-laki daripada perempuan. Dan di sini dipastikan ada laki-laki dan tidak ada perempuan gitu. Tata aturannya seperti begitu gitu. Jadi alam syariat banyak laki-laki, banyak perempuan. Yang mulai masuk ke jalan thariqah banyak perempuan daripada laki-laki. Yang sampai ke alamat hakikat banyak laki-laki daripada perempuan. Yang sampai ke marifat ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Catatannya pertama di sini, akal kita mudah memahami kenapa di sini banyak perempuan daripada laki-laki gitu ya. Karena asal perempuan itu asal bisa melandasi seluruh aktivitas di rumah tangganya dengan iman, apapun yang dia lakukan itu seluruhnya masuk ke dalam kategori dharma bakti kepada Tuhan gitu maksudnya. Kemudian di sini catatannya kenapa ada laki-laki dan tidak ada perempuan gitu. Bukti menunjukkan bahwa tidak ada waliullah dari jenis kelamin perempuan gitu. Waliullah itu semuanya laki-laki gitu. Karena aturan mainnya di sini banyak laki-laki, banyak perempuan. Di sini banyak perempuan daripada laki-laki. Di sini banyak laki-laki daripada perempuan. Di sini ada laki-laki dan tidak ada perempuan gitu. Yang pertama barangkali. Nah, kalau untuk masalah biar lebih jelas, pernah dengar nggak kisah orang yang hidup di zaman Rasulullah yang sangat ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi sampai meninggalnya tidak kunjung bertemu dengan Rasulullah? Namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar ya? Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang terkenal di langit, tapi tidak dikenal di bumi gitu. Kenapa Uwais Al-Qarni itu terkenal di langit? Karena penghambaannya sampai mempertemukan dia dengan Tuhannya. Sementara di dunia dia tidak dikenal. Dia orang miskin, dia bukan tokoh gitu ya. Dia juga tidak punya potensi apa-apa gitu. Uwais Al-Qarni sampai digelari orang yang terkenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Itu ketika beliau meninggal gitu. Ketika beliau meninggal, tetangga yang mau ikut memandikan nggak kebagian karena terlalu banyak orang yang memandikan. Ketika tetangganya mau ikut mengkafani nggak kebagian gitu, karena sudah terlalu banyak orang yang ikut mengkafani jasad Uwais Al-Qarni. Ketika orang tetangganya ingin ikut mensolatkan juga nggak kebagian karena tempat sholatnya sudah dipenuhi dengan orang yang ikut mensolatkan. Makanya semua tetangganya bingung, ini orang dari mana datang. Padahal itu adalah serombongan malaikat yang turun dari langit gitu. Nah, Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang terkenal di langit tapi tidak dikenal di bumi gitu. Jadi maksudnya kalau untuk urusan thariqah gitu sampai ke alamat hakikat bahkan sampai ke marifat, semua orang berkesempatan gitu. Makanya warningnya pemberangkatan thariqah itu adalah dari ayat surat Yunus ayat 7 dan 8 tadi gitu. Pertama, coba periksa dulu masih adakah keinginan bertemu dengan Tuhan gitu. Kalau sudah tidak ada berarti fitrah kita sudah mulai terkikis dengan kehidupan dunia. Coba diturunkan lagi. Masih adakah keinginan untuk memastikan selamat sampai alamat pulang gitu. Ketika keinginan itu pun
tidak ada, berarti fitrah kita sudah agak parah terkikisnya. Coba diturunkan lagi, ya. Nah seperti itu. Nah, kita akan ngebahas torikoh gitu ya. Kita akan ngebahas torikoh. Jadi kita akan ngebahas jalan gitu ya. Kita akan membahas jalan yang bisa mempertemukan dari makom syariat yang johir ke makom hakikat yang goib gitu ya, ke makom hakikat yang goib. Yang pertama, pahami dulu bahwa yang diperjalankannya itu adalah ruhani gitu ya. Yang diperjalankannya itu adalah ruhani, bukan jasad gitu, ruhani. Makanya di Quran panggilannya itu tidak ya ayuhan nas gitu. Kalau untuk ayat-ayat keilafahan panggilannya ya ayuhan nas gitu. Tapi kalau untuk penghambaan panggilannya itu ya ayuhal insan. Kalau Anas itu berbicara manusia secara utuh, kalau insan berbicara manusia secara rohani gitu. Ya ayuhal insan gitu. Innaka kadihun ala robbika. Kalau diartikan ke bahasa Indonesianya, hei insan gitu, kamu harus bersungguh-sungguh untuk berjalan bertemu dengan Allah. Niscaya nanti Allah pun akan menemuimu gitu. Insan, jadi pahami dulu bahwa yang diperjalankan itu bukan jasadnya, tapi ruhaninya gitu. Makanya kemarin sebelum kita melanjutkan kajian ini, kemarin kita sudah bahas gitu ya. Coba sempatkan dulu, cari waktu yang luang, cari tempat yang kira-kira kita bisa fokus gitu ya. Sholat tobat dulu di situ, karena selama ini kalau menurut pembahasan yang kemarin kita sudah menuhankan keinginan, kita sudah menuhankan ketakutan gitu ya. Makanya kita awali dengan sholat tobat, tanda kita mengakui kesalahan itu dan menyesalinya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat hajat, tanda kita punya keinginan untuk bertuhan kembali kepada Allah. Setelah itu berdoa, jangan pernah ada doa yang lain kecuali minta dianugerahi iman yang makbul gitu, iman yang diterima oleh Allah gitu. Kemudian masuk ke dalam hati, coba dengarkan gitu ya, coba dengarkan di situ yang mendominasinya apa dan atau siapa gitu. Karena menurut pembahasan sebelum-sebelumnya kita semua tahu di dalam hati itu tidak boleh ada apa-apa, tidak boleh ada siapa-siapa kecuali Allah gitu ya. Nah ketika kita masuk ke dalam hati, kita mulai bisa mendengarkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita, yang sebetulnya seluruh yang kita inginkan, seluruh yang kita takutkan atau khawatirkan itu adalah seluruh perkara yang sudah Allah tetapkan gitu. Sebetulnya manusia boleh berkeinginan, boleh berketakutan ketika perkaranya belum Allah tetapkan gitu. Contoh surga neraka belum Allah tetapkan. Manusia harus punya ketakutan masuk ke dalam neraka, harus punya keinginan untuk dimasukkan ke dalam surga gitu. Tapi kalau untuk urusan rezeki, ajal, jodoh dan takdir, sebetulnya itu manusia tidak punya ruang di situ gitu. Kenapa? Karena dalam perkara-perkara itu semua Allah sudah menetapkan. Nah sehingga ketersesatan yang teramat sangat gitu ketika di dalam hati manusia didominasi oleh keinginan-keinginan, didominasi oleh ketakutan-ketakutan, oleh perkara yang sebetulnya sudah Allah tetapkan. Maksudnya keinginan dan ketakutan itu sebetulnya sangat-sangat tidak beralasan. Keinginan-keinginan dan ketakutan-ketakutan itu sangat-sangat tidak dibenarkan gitu. Nah makanya setelah kita bisa membenarkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita takutkan, otomatis termasuk di dalamnya apa yang kita khawatirkan. Sementara di akal kita sudah mulai tersimpan ilmu kebenaran gitu ya. Coba dinasehati si amaroh kita yang berkeinginan terhadap perkara-perkara yang sudah Allah tetapkan itu dengan ilmu keyakinan. Coba dinasehati lawamah kita yang
sangat ketakutan dengan perkara-perkara yang sudah Allah tetapkan, dengan ilmu ketuhanan yang sudah ada di akal kita gitu. Nanti keinginan-keinginannya bisa dikeluarkan, ketakutan-ketakutannya bisa dikeluarkan, sehingga tersisalah di situ hanya iman gitu. Nah makanya ciri riadohnya benar adalah ada perubahan di dalam hati secara revolusioner gitu. Tidak evolusioner gitu, tapi revolusioner. Perubahan dari iman yang mardud ke iman yang makbul itu tidak sama. Ketika hari ini keimanan di hati kita seperti apa, kemudian kita jalankan riadoh yang kita bahas minggu kemarin, kalau riadoh yang kita lakukan itu benar, cirinya gitu, ada perubahan signifikan di dalam hati kita yang sifatnya revolusioner. Jadi berbalik 180 derajat hati kita gitu. Nah itu ciri bahwa hari itu atau malam itu dengan ikhtiar kita riadoh, Allah sudah menganugerahkan iman makmur. Nah berikutnya tinggal dipelihara gitu. Nah bagaimana memeliharanya? Pertama patokan di sini gitu. Patokan di sini ada syariat gitu ya, ada syariat. Jadi ulama-ulama dari zaman dulu sampai ulama-ulama kemudian sangat mewanti-wanti gitu ya, sangat memberikan warning kepada seluruh umat yang akan mulai masuk ke sini gitu ya. Warningnya itu sama, jangan sekali-kali kamu masuk ke jalan torekat sebelum kamu bisa memastikan beres atau benar ibadah kamu di alam syariat. Itu warningnya sama. Semua ulama torikoh itu memberikan warning dalam urusan pintu gerbang ini gitu ya, dalam urusan pintu gerbang itu sangat diwanti-wanti. Jangan sekali-kali kamu masuk ke jalan torekat sebelum kamu memastikan beres dan benar ibadah kamu di alam syariat gitu. Kenapa? Karena yang tadi kalau ini adalah alam johir. Ketika manusia melakukan kesalahan di sini, ini terlihat dan terdengar gitu. Sehingga orang di sekitarnya atau saudara-saudara di sekitarnya berkewajiban gitu ya, mengingatkan, berkewajiban menasehati gitu. Karena kalau di sini kesalahannya terlihat. Tapi ketika mulai masuk ke jalan toriko gitu, mulai memperjalankan ruhani gitu ya, kesalahan di sini tidak terlihat gitu. Kesalahan di sini tidak terlihat. Sehingga tidak ada orang yang tahu bahwa di hatinya itu dia masuk ke jalan yang salah gitu. Kalau di sini dia melakukan salah, terlihat, mengkoreksinya mudah gitu. Tapi ketika orang sudah mulai masuk ke jalan toriko, dia sudah mulai memperjalankan ruhaninya masuk ke alam gaib gitu. Nah kesalahan di sini itu tidak terlihat gitu. Nah makanya warning para ulama itu dulu, jangan sekali-kali kamu masuk ke jalan toriko sebelum kamu memastikan beres dan benar ibadah kamu di alam syariat gitu. Kenapa begitu? Karena ini jalan gaib. Setiap manusia yang masuk ke jalan gaib itu bisa dianalogikan ibarat orang buta yang masuk ke tempat gelap gulita gitu. Panca indera tidak berfungsi, rasa tidak berfungsi. Yang berfungsi menjadi cahaya itu adalah ilmu gitu. Nah makanya kalau masuk ke jalan toriko tidak berbekal ilmu, dipastikan tersesat gitu. Ilmu yang paling pokok apa? Ilmu tentang Tuhannya gitu kan. Ilmu tentang Tuhannya. Jadi ketika orang masuk ke alam gaib, ketika orang masuk ke jalan toriko, sementara dia tidak berbekal sifat 20, dia mau tahu dari mana bahwa jalannya benar gitu. Itu sudah dipastikan tersesat gitu. Sudah dipastikan tersesat gitu.
Bagaimana ketersesatan di jalan Toriko? Goib itu banyak gitu. Yang negatif ada bangsa jin kafir ya, setan dari jenis jin gitu. Ada korin ya, ruh manusia kafir gitu ya. Nanti ada setan, ada iblis gitu maksudnya teh. Yang sama goibnya dengan malaikat, sama goibnya dengan bangsa jin mukmin, sama goibnya dengan ruh suci para aulia gitu. Nah, apa dan siapa yang bisa memastikan bahwa yang kontak dengan ruhaninya itu aulia gitu. Yang bisa memastikannya itu ilmu gitu. Siapa dan apa yang bisa memastikan bahwa yang berbaris di belakangnya adalah hodam bangsa jin mukmin? Yang bisa memastikan itu ilmu gitu. Nah, kalau misalnya tanpa berbekal ilmu masuk ke jalan Toriko, sudah bisa dipastikan tersesat gitu. Makanya yang pertama, warning yang pertama dulu, coba cari dulu gitu, coba cari dulu. Masih ada nggak keinginan bertemu dengan Tuhan? Kalau di hati tidak ada keinginan bertemu dengan Tuhan, kemudian masuk ke jalan Toriko, kira-kira dia mencari apa gitu. Makanya akhirnya ada yang terjebak mencari harta karun, ada yang terjebak mencari kesaktian, ada yang terjebak mencari barang-barang karomat. Karena pemberangkatan awalnya bukan dalam rangka ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, padahal kalau misalnya keinginan bertemu dengan Tuhan tidak ada, itu standarisasinya bisa diturunkan gitu, diturunkan ke sini gitu. Ya katakanlah makom bertemu dengan Tuhan di sini, coba diturunkan ke sini. Apa cirinya di sini? Ada nggak keinginan di hati untuk memastikan? Gitu. Ini contohnya, kita takut dengan kematian, kemudian kita riado sampai kita tidak takut lagi dengan kematian. Nah, orang yang sudah tidak takut dengan kematian belum tentu rela ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai gitu. Makanya banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak yang bilang, ya Allah lebih baik saya saja yang mati daripada harus anak saya yang mati gitu. Kenapa? Karena dia belum bisa memastikan seperti apa di sana. Tapi kalau kita pernah ke Barja, misalnya dalam keadaan kita begini, kita ke Barja. Dalam keadaan kita bulat 100% keyakinan kita ke Barja. Kalau kita sering main ke Barja, kita tidak takut mati dan kita pun tidak sakit ketika ditinggal mati. Asal kita bisa memastikan, awas, kamu harus begini, harus begini gitu. Ketika anggota keluarganya meninggal tidak sakit gitu, karena tahu dia di sana bahagia. Tapi kalau kita belum pernah ke sana gitu, kita kan nggak bisa memastikan apakah kalau anak kita dipanggil pulang hari ini dia bahagia atau menderita di sana. Nah, makanya itu sering kali menyakitkan ketika anak sakit, menyakitkan ketika anak kecelakaan, itu menyakitkan. Kenapa? Karena kita belum tahu gitu, melewati apa saja, suasananya seperti bagaimana, dan rasa di sana itu seperti apa gitu. Tapi kalau kita pernah ke sana, apalagi kalau kita sering ke sana, kita tidak takut kapanpun dipanggil pulang, dan kita pun tidak merasa sakit ketika orang-orang terdekat kita pun dipanggil pulang gitu maksudnya. Nah, itu diturunkan ke sini gitu. Kalau keinginan memastikan itu pun belum ada, turunkan lagi ke sini gitu. Ada keinginan gitu agar seluruh yang kita lakukan menjadi dharma bakti kepada Tuhan gitu. Nah, kalau tidak ada berarti makom kita di sini gitu. Makom kita di sini gitu maksudnya. Di sini itu apa? Orang-orang yang ingin berbuat amal kebaikan dengan satu dasar pertimbangan supaya banyak pahala bekal yang akan kita bawa pulang. Itu tuh makom tersederhana gitu. Ini makom syariat gitu maksudnya. Ini makom syariat gitu. Kalau ini jalan tarekat, ini makom hakikat, ini makom marifat gitu maksudnya. Nah, kenapa di warning? Nah, pertimbangannya adalah seperti itu gitu. Pemberangkatannya boleh dari sini gitu ya, boleh dari sini, maksudnya start awal pemberangkatan di hatinya ya, karena nanti akan manusia itu akan sampai ke makomnya
masing-masing. Ketika di hatinya yang paling mendominasi itu adalah keinginan bertemu dengan Tuhan, maka dia akan sampai ke sini. Ketika di hatinya yang paling mendominasi itu ingin memastikan alamat pulang, sehebat apapun perjalanannya, dia hanya akan sampai di sini. Ketika yang mendominasinya agar semua yang dilakukan ingin diterima sebagai dharma bakti dia kepada Tuhan, dia hanya akan sampai di sini. Dan ketika dia hanya punya keinginan, saya nggak mau repot-repot, penting saya mau beramal aja supaya nanti pulang banyak bekal, ya berarti di sini tempatnya, gitu. Berarti tempatnya di sini. Karena orang masuk ke jalan Toriko dan atau orang akan tinggal di makomnya masing-masing. Nah makanya banyak para wali yang datang mengajarkan, coba kamu pisahkan dulu mana tomat, mana jati gitu. Mana tomat, mana jati biar ya. Contohnya gitu ya. Jadi dari sekian banyak umat yang sedang dikelola lewat pengajian ini, coba kamu pisahkan dulu yang mana tomat, yang mana jati gitu ya. Tomat silaturahmikan dengan tomat biar bersyukur, jati silaturahmikan dengan jati biar bersyukur gitu. Jangan pernah disatukan tomat dengan jati gitu ya, karena itu nggak bagus gitu, itu nggak bagus. Nah maksudnya tomat dan jati itu adalah berbicara kapasitas gitu, berbicara kapasitas yang kaitannya itu dengan genealogi gitu ya, maksudnya mewarisi darah gitu, mewarisi darah. Nah makanya awali dulu dengan itu, coba beresin dulu ya, beresin dulu. Kalau kita sudah mulai ngeberesin hati kita dari dominasi keinginan, ketakutan dan kekhawatiran, nanti akan muncul suara di hati kita yang paling dominan gitu. Kalau yang paling dominannya ingin bertemu dengan Tuhan, berarti kita akan sampai ke makom ini. Ketika yang dominannya adalah kita naik sesuai dengan makom masing-masing. Cuman para aulia berpesan, kamu harus ingat bahwa pohon tomat itu manfaat, baik untuk dirinya maupun untuk sesamanya gitu. Udah ya, bisa dipahami ya? Itu perkara syariat, torekat, hakikat dan makrifat gitu. Jadi apakah ada kapasitasnya atau tidak ada kapasitasnya, itu yang punya ukuran masing-masing gitu. Seperti saya ingin sampai ke sini, nggak bisa dipaksain. Hari ini ada keinginan nggak kamu bertemu dengan Tuhan? Maksudnya yang paling mendominasi hatinya. Jadi apapun jadi tidak menarik lagi buat dia, karena yang paling dominan di hatinya tuh gimana caranya ya supaya saya bisa bertemu Tuhan gitu. Jadi nggak bisa dipaksain gitu. Apakah orang itu makomnya di sini, apa makomnya di sini atau di sini atau di sini, tidak bisa dipaksakan karena itu mewarisi genealogi atau kapasitasnya masing-masing gitu. Nah, udah itu, kemudian berikutnya patokan pertama, pastikan sebelum kamu masuk ke jalan Toriko, pastikan kamu beres dulu atau benar dulu ibadah kamu di makom syariat gitu. Yang pertama ukurannya itikad tentunya ya. Pertama ukurannya itikad. Makanya kemarin kita bahas sifat 20, kemudian diperjelas dengan ma'nawiyah. Di ma'nawiyah itu kita mulai diberi alamat gitu ya, mulai diberi alamat. Oh ternyata di dalam diri kita itu ada hayung, ternyata di dalam diri kita itu ada aliman, kan gitu ya. Ya contoh lah, misalnya kita ambil hayung, oh di dalam hati saya itu ada yang menghidupkan, di suami saya juga ada yang menghidupkan, di anak saya juga ada yang menghidupkan, di tetangga saya juga ada yang menghidupkan gitu. Sampai melihat oh di ayam saya juga ada Allah di situ gitu. Di pohon bunga yang ada di pekarangan, oh di situ juga ada Allah. Sampai melihat binatang yang kecil pun melihat Allah gitu ya. Karena di alam semesta ini hanya tunggal yang bisa menghidupkan, itu adalah Allah, dengan cara menyimpan hayat di dalam makhluk tersebut gitu. Di dalam nyamuk dan di dalam tubuh nyamuk itu ada Allah. Buktinya apa? Dia hidup.
di dalam tubuh kecoa itu ada Allah, buktinya apa? Dia hidup. Kalau di dalam tubuh kecoa itu tidak ada Allah, kecoa itu nggak bisa hidup gitu. Makanya kalau orang sudah mulai riyadhah, sudah mulai tafakur sifat 20, kadang mau matiin nyamuk aja jadi nggak berani gitu. Kenapa? Karena tahu di situ ada hayun gitu. Di dalam tubuh nyamuk itu ada yang menghidupkan. Kamu boleh membunuh nyamuk kecuali diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Karena dirasa mengganggu, kita Bismillah, kita matikan gitu. Karena ajal binatang itu disandarkan kepada manusia, itu maksudnya ya gitu. Nah, akhirnya kita mulai menyaksikan gitu ya. Kita mulai menyaksikan karena ternyata di gunung ada Allah, ternyata di hutan ada Allah, ternyata di laut ada Allah, ternyata di manapun ternyata ada Allah gitu. Ternyata di manapun ada Allah. Setelah hati kita menyaksikan bahwa di kemanapun mata memandang hanya Allah yang kita saksikan, coba kamu ikrarkan, hanya diikrarkan, asyhadu, saya bersaksi gitu. Sebelum kamu menyaksikan, kamu ngomong saya bersaksi, kamu bohong gitu. Karena kamu belum menyaksikan gitu maksudnya. Makanya dibangun Islam dengan 5 perkara kata Rasulullah. Yang pertama itu kamu bersaksi. Bukan kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan. Yang pertama itu kan kamu bersaksi. Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Bukan disuruh mengucapkan asyhadu alla, bukan. Nah makanya kan harus diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu begitu ya. Orang Indonesia rata-rata refleks menerjemahkan. Yang pertama kita harus mengucapkan, bukan, kita harus bersaksi gitu. Jadi kalau kita sudah menyaksikan, kita bersaksi, berarti persaksian kita benar. Tapi kalau kita ngomong bersaksi dalam keadaan kita belum menyaksikan, berarti kan persaksian kita bohong gitu maksudnya gitu. Nah jadi pertemuan itikad dengan syariat itu gitu ya. Kan yang pertama ada itikad di dalam hati, yang kedua ada syariat di kehidupan gitu ya. Nah pertemuan dari itikad ke syariat itu ada dalam ikrar. Pertemuannya itu ada dalam ikrar, 2 kalimat syahadat gitu. Udah mulai ada iman di hati kita, sudah diikrarkan dengan ucapan, diyakini di hati, kemudian diekspresikan dalam amal perbuatan, sudah mulai ada di hati kita. Kemudian iman ini kata Rasulullah yajidu wayan khusus gitu. Iman itu ada kalanya kuat, ada kalanya lemah gitu. Sangat tergantung kepada stimulasi yang dihadapi dalam kehidupan gitu ya. Sangat tergantung stimulasi yang dihadapi dalam kehidupan. Bahkan khusus untuk akhir zaman, Rasulullah memberitahu gitu ya, nanti umatku di akhir zaman ada kalanya pagi-pagi dia masih mukmin, masuk ke siang hari dia sudah jadi kafir. Berarti stimulasi yang terjadi di akhir zaman itu sangat luar biasa tekanannya gitu. Sudah diikrarkan dengan 2 kalimat syahadat, mulai ada iman di hati. Coba ekspresikan. Ekspresinya itu yang kemarin kita bahas. Ekspresi dari keimanan itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada yang berbeda gitu. Pasti dia ingin mengekspresikan dengan sholat gitu ya. Sholat itu yang kita bahas kemarin, sholatu bainal abdi wa rabbun fiha. Sholat itu adalah yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya gitu. Makanya dari 313 risalah yang Allah turunkan, semuanya mengajarkan sholat, semuanya mengajarkan tata cara supaya hamba terhubung dengan Tuhannya gitu. Nah di sholat juga sama ya, di sholat sama. Karena iman itu yajidu wayan khusu, iman itu kadang kuat kadang lemah, iman itu kadang pasang kadang surut. Makanya kemarin pernah kita bahas di masalah tanya jawab ya. Ada kalanya sholat subuh enak, duhur nggak enak. Ada kalanya sholat asar enak lagi, maghrib nggak enak. Makanya Rasulullah mengajarkan rawatib.
Kalau kita ragu ya apakah sholat yang kita lakukan itu benar atau tidak, kata Rasulullah di ayuman ya diganti dengan rawatib. Tapi kalau kita yakin dari takbiratul ihram sampai tahiyat kita khusyuk, ya kadang nggak perlu rawatib gitu ya. Gitu. Makanya kenapa? Ya lebih baik. Maksudnya rawatib itu ikhtiar kita menyelamatkan supaya sholat kita sampai kepada Allah gitu ya. Udah, kira-kira apa lagi yang suka merusak sholat? Rizki ya. Yang suka merusak iman apa? Rizki gitu. Ada keinginan di situ, ada ketakutan di situ. Makanya untuk memelihara keimanan kita dengan ujian rizki, Allah mengajarkan sholat duha. Gitu ya. Sholat duha itu adalah ikhtiar supaya keyakinan kita tidak rusak dengan ujian yang disebut dengan rizki gitu ya. Dengan sholat duha itu senantiasa terpelihara bahwa rizki itu hanya sekedar titipan, bahwa rezeki itu sudah ditetapkan gitu ya. Kita cuma minta kepada Allah supaya dilungsur langsangkan gitu ya gitu. Terus apalagi kira-kira yang suka merusak keimanan kita? Masalah-masalah gitu ya. Selain perkara rezeki, persoalan-persoalan hidup ada yang sering kali merusak keyakinan kita. Makanya Allah dan Rasulnya mengajarkan ada sholat hajat gitu ya. Sebelum nikahin anak, coba kamu minta izin dulu dengan sholat hajat. Sebelum bangun rumah, coba kamu minta izin dulu dengan sholat hajat. Sebelum apapun yang dilakukan, biasakan dengan sholat hajat. Kalau ada permasalahan yang membingungkan, coba kamu sholat istiqoroh. Gitu ya. Nah, urutan-urutannya seperti begitu sampai ujungnya bertemulah dengan sholat tahajud. Itu puncaknya. Gitu. Jadi puncak dari sholat itu adalah tahajud. Ketika pensikapan rawatibnya sudah benar, yang mengganggu perkara rezeki diberesin dengan duha, persoalan yang mengganggu diberesin dengan sholat hajat, kebingungan diselesaikan dengan sholat istiqoroh. Puncak ekspresi dari keimanan itu adalah sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud? Karena di situ dijanjikan ini hanya waktu kita berdua. Makanya kalau misalnya orang ingin bertemu dengan Allah, itu menyikapi waktu tahajud itu jadi penting gitu. Ketika orang itu punya keinginan bertemu dengan Allah, gitu. Karena di momen-momen itu Allah menjanjikan waktu ini cuma kita berdua gitu maksudnya. Kalau dibahasakan dengan bahasa bebas, itu waktu kita berdua. Makanya ijabahnya doa dan lain sebagainya ada di waktu-waktu itu. Makanya di Quran bahasanya wa minal laili fatahajjat bihi nafilah gitu. Jadi dari sebagian malam yang Allah berikan, bertahajudlah sebagai ibadah tambahan. Maksudnya ibadahnya sudah beres, ibadahnya sudah bagus, tapi dia masih ingin masih kekuatan iman yang belum terekspresikan, sehingga diekspresikan sama dia di sholat tahajud gitu maksudnya. Dan diekspresikan bagus di sholat tahajud. Makanya kata Rasulullah, nanti di yaumul hisab yang pertama kali diperiksa itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, dipastikan amal ibadah yang lainnya bagus. Kalau sholatnya buruk, dipastikan amal ibadah yang lainnya pun buruk. Kenapa? Karena sholat itu adalah ekspresi dari keimanan yang ada di hati manusia gitu. Bagus dalam definisi yang tadi, sholatu bainal abdi warubun bihamdi, yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Bukan tata caranya, bukan bacaannya, bukan waktunya, tapi keterhubungannya. Yang dimaksud dengan bagus itu adalah keterhubungannya. Sudah hubungan dengan Allahnya bagus, terpelihara dengan sholat, berikutnya pelihara gitu. Berikutnya pelihara sholat itu dengan apa? Sama, yang paling mengganggu dalam keimanan itu adalah rezeki gitu. Makanya pelihara dengan apa? Dengan zakat gitu. Ekspresikan dengan sholat, pelihara dengan zakat itu maksudnya. Diawali dengan zakat fitrah, zakat diri gitu.
untuk membersihkan kefitrahan. Jadi zakat fitrah itu ada setelah kita menemukan dulu kefitrahan. Jadi kalau kita belum tahu apa itu fitrah dan kita pun belum menemukan kefitrahan, buat apa zakat fitrah gitu. Karena zakat fitrah itu adalah derma yang dilakukan dengan satu kepentingan menjaga kefitrahan gitu. Nah, ini zakat fitrah. Zakat fitrah ditentukan waktunya, ditentukan jumlahnya, ditentukan jenisnya gitu ya. Nanti kalau zakat fitrahnya bagus, kalau orangnya hati-hati nanti masuk ke zakat mal gitu ya. Di situ ada zakat pertanian, di situ ada zakat peternakan, di situ ada zakat penghasilan. Nah setelah beres zakatnya, zakat fitrahnya, zakat malnya, nanti baru masuk ke infak gitu, baru ke infak. Pemeliharaan berikutnya itu ke infak. Kalau infak itu tidak ditetapkan waktunya, tidak ditetapkan jenisnya, tapi ditetapkan hitungannya. Sebelum dimakan, pastikan 2,5% dikeluarkan dulu. Sebab kalau yang 2,5% termakan, itu tidak halal. Karena di situ ada hak orang lain gitu. Udah rutin, dapat uang, sisihkan, baru makan. Dapat uang, sisihkan, baru makan. Masih ada semangat berderma. Masih ada semangat ingin memelihara iman. Kamu sodako gitu. Kalau sodako itu tidak ditentukan apa-apanya, waktunya tidak ditetapkan, hitungannya tidak ditetapkan, jenisnya juga tidak ditetapkan, jumlah juga nggak ditetapkan. Bahkan senyum pun bisa jadi sodako. Bahkan air bening untuk yang dilakukan dalam rangka menghormati tamu, kata Rasulullah, itu bisa menghindarkan kamu dari azab api neraka gitu. Nah jadi tingkatannya ini yang menentukan. Jadi sodako dengan air 1 gelas bisa memadamkan api neraka kalau gitu ya. Pertama sudah menyaksikan dulu Allah, diikrarkan dengan syahadat, bagus diekspresikan dalam sholat, dan itu sudah dipelihara dengan zakat, bahkan dinaikkan ke infak, baru sodako. Nah menerjemahkannya itu begitu gitu. Banyak orang yang menerjemahkannya bebas dengan air 1 gelas. Ketika diniatkan menghormati tamu, itu bisa menghindarkan kamu dari azab api neraka. Tidak didasari dengan kalau gitu ya. Pertama kamu menyaksikan dulu Allah, dan persaksian itu kamu ikrarkan. Setelah itu kamu ekspresikan, setelah itu kamu pelihara. Yang pertama dengan zakat, yang kedua dengan infak, baru sodako itu berlaku seperti itu gitu. Yang terakhir di Quran, saya lupa nomor ayat dan suratnya, ada istilah meminjamkan harta kepada Allah. Itu puncak dari semangat berderma yang dilandasi dengan ingin terpeliharanya iman oleh Allah gitu. Dulu sejarahnya adalah ketika perang Tabuk gitu. Ketika perang Tabuk, perang Tabuk itu terjadi di musim paceklik gitu. Terjadi musim paceklik ketika logistik di negeri Madinah itu sangat-sangat minim gitu. Sementara Rasulullah beserta pasukan harus pergi ke Tabuk gitu, ke Tabuk. Nah di situ Rasulullah memobilisasi gitu dengan otoritas kerasulannya, beliau memobilisasi umat gitu dengan kalimat yang Allah ajarkan, siapa yang akan meminjamkan harta kepada Allah gitu. Makanya dari mulai Sayyidina Ali yang hanya punya uang 3 dinar sampai Abdurrahman bin Auf yang punya 80.000 dinar, itu berbondong-bondong datang ke Rasulullah gitu. Yang terkenal itu ijab kabul dari Abdurrahman bin Auf. Ya Rasulullah, saya punya aset 80.000 dinar, yang 40.000 saya simpan untuk saya sekeluarga, yang 40.000 saya pinjamkan kepada Allah gitu.
Rasulullah menerima dengan kabul. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kamu simpan dan apa yang kamu pinjamkan. Nah, yang dimaksud dengan nanti akan satu biji bercabang jadi 7 gitu ya, berbunga berbuah, yang terkenal di pengajian Ustadz siapa? Nah, yang dimaksud itu gitu. Kalau itu bisa dikalkulasi benar berapa meminjamkan, nanti akan Allah ganti dengan 700 kali lipat dibayar. Kalau diurut lagi ke belakang, kamu pernah menyaksikan Allah dulu, kamu pernah bersaksi dulu dengan ikrar 2 kalimat syahadat, kamu sudah mengekspresikan dengan sholat dengan baik dan benar, kamu sudah memelihara dengan zakat, kamu sudah memelihara dengan infak, kamu sudah memelihara dengan sedekah, baru urutan terakhir meminjamkan harta kepada Allah, baru dibayar dengan bayaran 700 kali lipat. Dan orang yang meminjamkan harta kepada Allah itu tidak pernah berniat ingin dibayar sebetulnya, tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Akhirnya dari harta yang dipinjamkan kepada Allah, Allah bayar dengan 700 kali lipat pembayaran. Jadi nggak asal mengeluarkan kemudian tunggu bulan depan 700 kali lipat, nggak begitu. Jadi cara bacanya harus benar, cara bacanya harus benar. Nah, setelah dipelihara dengan zakat, infak, sedekah dan meminjamkan harta kepada Allah, kata Allah, kalau orang sudah bilang jeroan, gitu ya. Jeroan itu coba perdalam, coba perkokoh, coba perkuat, gitu ya. Dengan apa? Dengan saum. Gitu. Makanya ada yang menarik dari dalil saum itu ya. Hadisnya populer, kurang lebih pengertian secara bahasa Indonesianya, saum itu khusus untuk kata Allah gitu. Jadi kalau pahala sholat sudah ada sistemnya, kalau pahala zakat, infak, sedekah sudah ada sistemnya sampai pembayaran 700 kali lipat. Tapi kalau khusus untuk saum gitu ya, bahasa itu saum yang kamu lakukan itu adalah khusus untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Bagaimana penjelasan hadis tersebut? Jadi gini maksudnya, nanti ada puncak, ada waktu yang dijadikan puncaknya saum di bulan Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu perkara yang Allah janjikan kepada setiap orang yang saum di bulan Ramadan gitu ya. Nanti ada satu waktu yang sebetulnya kamu sangat-sangat berkebutuhan. Jadi kalau kita baca ayatnya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi di malam itu Allah akan menurunkan ribuan malaikat dan ruh-ruh suci untuk membereskan seluruh urusan sampai terbit fajar. Nah, kenapa harus dibaca dulu dari hadis bahwa saum itu khusus untukku? Jadi saum itu hubungannya privasi sekali antara orang yang saum dengan Allah, itu maksudnya dengan Allah. Jadi gini maksudnya, nanti ada satu malam di bulan Ramadan di mana aku akan membereskan urusan kamu dengan aku. Nanti ada urusan yang akan aku bereskan dengan cara menurunkan jutaan malaikat dan ruh suci yang akan membereskan urusan saya dan kamu, kata Allah itu. Waktunya sampai terbit fajar. Apa kita punya urusan apa dengan Allah? Tentunya urusan itu. Gak mungkin dengan Allah urusannya syariat. Kalau dengan Rasul urusannya syariat gitu ya. Kamu punya urusan apa dengan Allah? Urusan kita di hati, bukan di kehidupan. Nah gitu. Apa? Saya bermasalah untuk meyakini ketuhanan. Seringkali hati saya ragu dengan ketuhanannya. Seringkali saya takut dengan apa-apa yang sebetulnya sudah Dia tetapkan. Masih menggebu-gebu keinginan saya terhadap perkara yang sebelumnya ketetapannya saya nggak tahu gitu. Jadi dirinci dulu.
Kamu punya masalah nggak dengan Tuhan? Punya apa? Sok tulis gitu. Masih sering ketakutan, masih besar keinginan, masih sering dilanda keraguan, kan gitu ya. Masih belum yakin dengan ketuhanannya. Pokoknya mah yang kaitannya dengan hati gitu. Yang kaitannya dengan hati. Kamu berharap apa dengan hati kamu? Saya ingin tidak ada ragu selembar rambut pun di hati saya. Saya ingin bulat tekad saya untuk menerima ketuhanannya. Saya ingin sampai tahap mencintainya. Saya ingin dikeluarkan semua keraguan-keraguan terhadapnya dari hati saya. So, masuk ke bulan Ramadan. Ya Allah, lapar saya. Ya Allah, haus saya. Ya Allah, keringat saya. Ya Allah, lelah saya. Saya persembahkan dengan satu permohonan. Saya ingin diselesaikan urusan saya dengan Allah. Nah, jadi seperti itu masuk ke bulan Ramadan seperti itu. Masuk ke bulan Ramadan. Jadi kalau kita tidak punya agenda di bulan Ramadan, ya ini ingin beres urusan dengan Tuhan, ya kita hanya berjalan secara syariat saja. Makanya kan ada saum umum, ada saum khusus, ada saum khusus gitu ya. Sebetulnya sangat tergantung dari pemberangkatan. Kenapa? Karena urusan saum itu urusan kita berdua, tahu. Jadi Allah yang akan memberikan pahalanya. Kalau kamu hanya ikutan saum gara-gara masuk ke Ramadan, kamu nahan lapar untuk tidak makan, kamu nahan haus untuk tidak minum, ya udah pahala kamu itu. Atau ada yang lebih tinggi dari itu. Saya ingin menurutan Rasul, ya udah nanti pahalanya dikasih segitu. Padahal Allah menjanjikan, kamu ingin pahala apa? Kata Allah, nanti aku yang akan ngasih pahala, kamu ingin pahala apa? Kan pahala tuh innamal a'malu binniyat ya. Setiap perkara itu sangat tergantung daripada niat, wa innamal likulli imrin ma nawa, dan Allah itu akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, di bulan Ramadan Allah menawarkan gitu. Ada satu malam yang nanti aku akan menurunkan jutaan malaikat dan ruh suci yang akan membereskan urusan antara kamu dan aku, kata. Jadi kalau orang merasa tidak punya masalah dengan Allah, ya nggak usah berharap Lailatul Qadar. Karena hikmah Lailatul Qadar itu, berkah Lailatul Qadar itu hanya akan datang kepada orang yang betul-betul merasa punya masalah dengan Allah. Dan masalah dengan Allah itu urusannya di hati gitu. Nah, makanya kasihan kalau orang di malam Lailatul Qadar melek gitu ya, sampai bekal kopi, bekal apa. Tapi sebenarnya dia merasa tidak punya urusan dengan Allah. Dia hanya punya urusan ingin lancar jualan. Dia hanya ingin salah kaprah. Lailatul Qadar itu tidak ada urusannya dengan dunia gitu. Lailatul Qadar itu tidak ada urusannya dengan syariat. Lailatul Qadar itu urusannya itikad. Namanya langkah pertama gimana? Langkah pertama inventarisir dulu gitu. Makanya kenapa zaman Rasulullah ketika datang Ramadan mereka sambut dengan gegap gempita. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Yang paling menyiksa itu adalah urusan di hati. Yang pernah kita bahas di pertemuan ke-5 kemarin. Yang menyiksa itu keinginan kamu. Yang menyiksa itu ketakutan kamu. Yang menyiksa itu kekhawatiran kamu. Yang membingungkan itu keraguan kamu. Nah, kalau orang sudah masuk ke dalam, sudah bisa merasakan suara hatinya, sebetulnya sangat-sangat berkebutuhan dengan malam Lailatul Qadar. Saya tunggu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ini datanya banyak datanya. Masih takut dengan hari esok gitu ya. Masih pokoknya yang urusan-urusan dengan keyakinan lah diinventarisir dulu. Masuk ke tanggal 1 Ramadan, ikrar dulu. Saya persembahkan haus saya persembahkan lapar saya persembahkan lelah saya persembahkan ngantuk saya persembahkan setiap tetes keringat saya gitu, dengan satu maksud, saya ingin selesaikan urusan saya, itu maksudnya. Nah, makanya masuk ke bulan Ramadan itu dinikmati, laparnya dinikmati karena saya persembahkan untuk Tuhan, tetesan keringatnya dinikmati karena saya persembahkan semuanya untuk Tuhan. Tapi kalau tidak punya agenda seperti begitu, pasti
ngantuk lagi, tidur lagi, ngantuk lagi, tidur lagi gitu. Kalau punya agenda itu mah enggak gitu. Makanya bulan Ramadan itu bulan yang paling produktif. Zaman Rasulullah itu bulan yang paling produktif Ramadan, Bang. Jadi kalau ada event-event yang membutuhkan tenaga banyak orang dilakukan bulan Ramadan. Kalau ada pekerjaan yang berat yang membutuhkan sumbangsi banyak orang dilakukan di bulan Ramadan zaman Rasulullah. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang paling produktif. Karena Rasulullah ingin memfasilitasi seluruh umatnya yang ingin membereskan urusan dengan Tuhannya. Makanya Rasulullah fasilitasi dengan amal-amal jihad di bulan Ramadan. Karena tiap tetesan keringatnya jadi nikmat. Kenapa? Karena dia punya harapan diselesaikan urusan dengan Allah. Nah di sepertiga malam di 10 malam terakhir di malam ganjil, demi Allah dia berhak atas hikmah Lailatul Qadar. Asal punya agenda. Enggak, kalau orang yang berhak atas hikmah Lailatul Qadar, kalau orang yang berhak atas berkah Lailatul Qadar, malam itu nggak bisa tidur. Malam itu bahagia, malam itu berbunga-bunga. Tapi kalau orang tidak berhak atas hikmah Lailatul Qadar, maka kopi sebar bekok gitu. Kita tapi tujuannya beda. Bawa anak-anak malam-malam nginep di masjid. Nah, jadi yang menentukannya itu bukan meleknya gitu ya, tapi agenda. Jadi kacau balau sekarang. Nah, yang terakhir baru aja disempurnakan dengan haji, itu disempurnakan keislaman dengan haji. Udah ceritanya beres, bismillah, masuk ke jalan thariqah. Sudah berbekal itikad yang benar ya, sifat 20, maka sudah melihat apapun melihat Allah, diekspresikan dengan diikrarkan dengan syahadat, diekspresikan dengan sholat, dipelihara dengan zakat, diperdalam, diperkuat, dipertajam dengan saum, disempurnakan dengan haji. Setelah itu bismillah, masuk ke jalan thariqah. Nah, ada tata cara yang diajarkan oleh para aulia gitu ya. Caranya itu adalah kalau orang Jawa bilang mati geni gitu ya, mati geni. Saum selama 3 kali 24 jam gitu maksudnya. Jadi tidak ada sahur, tidak ada buka gitu. Jadi sahurnya sekali, bukanya sekali. Saum selama 3 kali 24 jam. Ini saum thariqah. Jadi kalau nyari dalil syariatnya nggak ada gitu ya. Nah ini juga yang harus dipahami. Kalau hukum syariat semua dalil muhkamat. Maksudnya muhkamat itu jelas terang. Kalau sudah masuk ke thariqah, ke hakikat, apalagi ke marifat, semua dalil tidak muhkamat, tapi mutasyabihat. Bukan tersurat tapi tersirat gitu maksudnya. Nah makanya kalau kita masuk ke ranah thariqah, kemudian kita pakai dasar hukum syariat, ini nggak bakal ketemu gitu. Kalau saum syariat Ramadan kan, dalilnya terang, muhkamat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu syariat. Terang, jelas gitu maksudnya. Kalau mulai thariqah, mulai hakikat, mulai nggak ada dalil yang terang. Subhat. Bukan, maksudnya mutasyabihat. Nah, mutasyabihat itu perlu pemikiran. Bid'ah. Nah, kalau orang tidak paham, akhirnya bilang bid'ah. Kalau di dalil-dalil syariat, semua hadis yang dipakai itu muttafaq alaih. Hadis-hadis sahih gitu. Kalau yang di sini banyak tersimpan di hadis-hadis yang statusnya menurut ilmu mustalahul hadis itu doi. Paham nggak doi? Doi itu gini. Pertama hadis itu ada sanad ya. Pertama ada sanad. Sanad itu dari si A ke generasi berikutnya si B, ke generasi berikutnya si C, sampai akhirnya ke siapa Bukhari sama Bukhari tulis, atau sampai ke Muslim sama Muslim ditulis, itu sanad namanya. Kemudian ada rawi ya, rawi itu
namanya ya, perawinya itu siapa gitu ya. Ada perawi-perawi yang dipercaya, ada perawi-perawi yang tidak dipercaya. Kemudian ada juga matan. Kalau matan itu kata dan kalimatnya gitu, kata dan kalimatnya. Ini contohnya. Ini sahih dari sisi sanad, artinya tidak terputus, tidak terputus gitu. Rawahu Bukhari Muslim akhirnya, itu sanadnya tidak terputus. Itu sahih secara sanad. Ada sanad yang masuk ke dalam kategori doi. Contoh, terputus satu generasi, itu doi. Kemudian yang kedua, ditemukan dari rangkaian orang-orang yang menjadi sanad ini, ada orang yang semasa hidupnya pernah berbohong. Itu masuk ke dalam kategori doi. Atau doi secara matan. Contoh begini, kalau ini ceritanya Rasulullah ngomongnya begini. Kalau kata orang ini, Rasulullah ngomongnya begini. Contoh lah, padi di sawah dimakan tikus gitu ya. Tiba-tiba jadi ada yang bilang padi di sawah makan tikus gitu. Nah padahal itu matan, pendengaran orang gitu. Tapi benar-benar itu adalah sabda Rasul gitu ya. Nah makanya kan jadi ada dua pendapat. Hadis-hadis kayak sama doi, kata sebagian orang yang berpedoman hanya hadis sahih yang harus dipakai. Tapi ada yang berpendapat doib oge hadis. Maksudnya ini ucapan Rasul. Emang bagus mana sama ucapan Mario Teguh gitu? Atau bagus mana dengan ucapan Sokrates gitu ya, dengan Aristoteles? Kan tetap bagus ucapan Rasul. Tapi berhubung orang tidak ngerti apa itu doib, seolah-olah doib itu palsu gitu. Padahal bukan palsu, lemah dari sisi sanad, lemah dari sisi rawi, lemah dari sisi matan. Padahal benar-benar ucapan Rasul. Nah makanya jadi mencurigakan, ini kitab Mustalahul Hadis siapa yang bikin gitu. Nah orang beramai-ramai membuang hadis doib semenjak ada ilmu Mustalahul Hadis. Dan itu baru ada sekitar tahun 80-an ilmu itu. Sekitar 80-an baru ada ilmu Mustalahul Hadis. Semenjak ada ilmu itu, orang beramai-ramai membuang ke tong sampah hadis-hadis doib. Sementara ucapan Mario Teguh dia tulis. Sementara ungkapan filosof luar negeri dia catat gitu. Sementara ini ucapan Rasulullah hanya dengan alasan doib secara sanad, atau bisa jadi doib secara rawi, atau doib secara matan, dia buang. Nah padahal hadis-hadis yang menjadi dasar hukum di tarekat, di hakikat, kebanyakan hadis doib. Nah itu clash antara orang-orang syariat dan orang-orang hakikat gitu maksudnya. Nah yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, kenapa hadisnya doib? Kenapa ayatnya mutasabihah? Logika berpikirnya begitu. Di alam syariat semua mukmin itu sahabat Rasul gitu. Jadi ada ribuan orang mukmin, ini semuanya adalah sahabat Rasul. Di jalan Toriko ini hanya ada 60 sahabat Rasul. Di alamat hakikat hanya ada 10 sahabat Rasul. Di Marifat hanya ada 4 sahabat Rasul. Bahkan kunci untuk bertemu hanya dibisikin kepada Sayyidina Ali gitu. Jadi pahami kenapa seperti begini, karena dulu perkaranya kalau di sini semuanya sahabat Rasul. Makanya dalil-dalilnya muhkamat gitu. Hadis-hadisnya sahih. Kalau di sini cuma ada 60 sahabat Rasul. Kalau di sini cuma ada 10 sahabat Rasul. Kalau di sini cuma ada 4 sahabat Rasul. Bahkan pemegang kuncinya cuma ada 1, yaitu Sayyidina Ali gitu maksudnya. Nah makanya bangunannya mengerucut gitu seperti piramid gitu. Karena semakin ke atas semakin sedikit gitu. Jadi dipastikan umat terbanyak itu adalah di makom syariah gitu. Makom syariah. Udah paham ya kenapa hadisnya doib?
Kenapa ayatnya mutasabihat? Karena ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berniat gitu. Karena ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mencari gitu. Kalau orang yang tidak mencari nggak bisa paham hadis-hadis tentang thariqah atau ayat-ayat tentang thariqah. Nah, makanya masuklah kita ke gerbang thariqah dengan cara saum selama 3 kali 24 jam gitu. Jadi tidak tersurat tapi tersirat. Rasulullah pernah mengalami tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Tidak tersurat tapi tersirat gitu maksudnya. Nah, kenapa saum 3 kali 24 jam? Pertama, dengan tidak diisi makanan dan air selama 3 hari 3 malam, suara amaro, suara lawamah jadi keras gitu. Di hati kita itu jadi keras, bunyinya itu keras gitu. Dia menggedor-gedor minta makan, dia menggedor-gedor minta minum. Ketakutan anak istrinya itu nggak ada yang ngurus, dan itu semuanya jadi suara di dalam hatinya jadi nyaring gitu ya. Jadi kalau orang Sunda bilang mah cekas, yang asalnya mendengarkan suara hati itu samar, ketika saum 3 kali 24 jam suaranya jadi jelas. Karena di puncaknya itu amar dan lawam diajak ke puncak dengan cara perut tidak diberikan asupan makanan dan air selama 3 hari 3 malam. Satu itu kepentingannya. Sehingga setelah saum thariqah kita jadi bisa jelas membedakan mana suara amaro, mana suara lawamah, dan mana suara iman gitu. Setelah saum 3 kali 24 jam. Kemudian yang kedua, dengan saum 3 kali 24 jam dipaksa gitu, dipaksa. Kan selama 3 kali 24 jam itu harus komunikasi gitu. Jadi selama 3 hari 3 malam itu tidak boleh berkomunikasi dalam bentuk apapun gitu. Jadi baik lisan maupun tulisan nggak boleh gitu. Pokoknya selama 3 kali 24 jam harus off dari komunikasi dengan siapapun, dengan bentuk apapun. Nah, dengan berhenti komunikasi dengan dunia luar, kita dipaksa menyerahkan seluruh urusan hanya kepada Allah saja. Kekhawatiran ke anak, kekhawatiran ke istri, kekhawatiran ke pekerjaan, kekhawatiran ke semua aktivitas-aktivitas yang sudah terbiasa dilakukan, itu semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi kita mempercayakan seluruh urusan ini pada Allah gitu maksudnya. Nah, semenjak saum 3 kali 24 jam itu kita jadi paham bahwa di luar hati ternyata ranah Tuhan gitu. Ranah kita itu adalah di dalam hati gitu maksudnya. Kemudian selama 3 kali 24 jam kita membaca tahlil. Kalau kuat 7.000 sehari, kalau tidak kuat 7.000 per 3 hari. La ilaha, buang nafas, buang seluruh keburukan-keburukan, buang seluruh ilah-ilah gitu ya, buang seluruh kecintaan-kecintaan, ketaatan-ketaatan, ilallah, tarik nafas gitu ya, masukkan seluruh kebaikan-kebaikan, masukkan seluruh keutamaan-keutamaan kan gitu ya. Selama 3 hari 7.000 gitu, atau per hari 7.000 selama 3 hari gitu maksudnya. Nah, masuklah ke gerbang thariqah, berarti mulai masuk ke dalam gitu. Nah, maka mulailah berlaku aturan main. Mulai berlaku aturan main thariqah gitu. Bagaimana aturan main thariqah? Di sini ada sunatullah ya. Di sini ada sunatullah. Artinya ada kausalitas. Di kehidupan manusia itu ada kausalitas. Ada hukum sebab akibat gitu. Ada hukum sebab akibat. Semuanya mengurung, kausalitas mengurung seluruh kehidupan manusia. Contoh kalau dalam urusan rezeki, siapa yang pintar, siapa yang rajin, dia pasti yang berhasil gitu ya. Kausalitas itu. Kalau orang malas, orang bodoh, ya udah dapatnya cuma sedikit gitu maksudnya. Nah, ketika mulai masuk ke ranah thariqah itu lebih diperjelas lagi gitu. Jadi patokannya itu bukan ikhtiar johir lagi gitu ya. Tapi yang mulai dipertaruhkan itu adalah hati gitu ya.
dia sudah memastikan mungkin, kemudian dia masuk ke jalur thariqah. Dia mau memastikan kebenaran seluruh janji-janji Allah gitu ya maksudnya. Makanya mulai berlakulah hukum kalau kausalitas itu terbagi dua gitu. Untuk orang yang sudah nurikoh gitu maksudnya. Kalau di sini mah enggak pun gitu. Untuk orang yang sudah nurikoh, kausalitas itu dibagi dua. Pertama, untuk orang yang di hatinya sudah tidak tersimpan lagi itikad iman, kausalitas itu berlaku gitu. Tapi untuk orang yang di hatinya masih ada itikad iman, kausalitas itu tidak berlaku gitu. Mulai tidak berlaku kausalitas gitu. Soalnya apa? Dia mulai menemukan bukti di sini. Serajin apapun dia, secerdas apapun dia, kalau hatinya salah, kalau menciptakan takdir gagal. Nah makanya mulai ada rumus asap api gitu maksudnya, bahwa seluruh permasalahan yang ditakdirkan sampai di kehidupan kita itu adalah ibarat asap yang sengaja Allah ciptakan untuk menunjukkan sumber api yang ada dalam hati. Kalau di hatinya beres, di kenyataannya beres. Kalau di hatinya tidak beres, di kenyataannya tidak beres. Kalau di hatinya benar, di kenyataannya benar. Kalau di hatinya tidak benar, di kenyataannya tidak benar. Kalau di hatinya api menyala-nyala, berkobar-kobar, maka pekatlah asap di kehidupannya. Kalau di hatinya apinya kecil, maka tipislah asap di kehidupannya. Kalau di hatinya tidak ada api sama sekali, di kehidupannya pun tanpa asap. Jadi jangan sepelekan asap itu. Maksudnya kita kesandung itu asap, di dapur kita keiris pisau itu asap. Kenapa? Karena di alam dunia ini tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua terjadi atas kudrat dan irodatnya Allah. Kenapa saya kepleset? Pasti masalahnya di hati. Gitu. Kenapa saya kesandung batu? Pasti masalahnya di hati. Kenapa keiris pisau di dapur? Pasti masalahnya di hati. Gitu. Sebab kalau di hatinya tidak ada kalau di hatinya tidak ada api, di kehidupannya tidak ada asap. Gitu. Nah selama ini semua manusia di sini belajar ilmu cara menghindari asap, belajar ilmu cara meniup asap gitu ya. Belajar ilmu untuk sembunyi dari asap. Tidak ada yang mengajarkan ilmu memadamkan api. Padahal sehebat apapun kita menghindari asap, sehebat apapun kita meniup asap, kalau di hati kita tetap tersimpan api, maka di kehidupan pun pasti terjadi asap. Nah, kalau di hati kita tidak ada api, sampai 100% tidak ada api, di kehidupan kita pun tidak pernah asap. Tidak ada asap gitu. Di kehidupannya nggak pernah kepeleset, nggak pernah kesandung batu, nggak pernah. Jadi namun orang Sunda estunik mulus rahayu berkah salamat. Nggak pernah mengalami kejadian-kejadian buruk gitu maksudnya. Nggak pernah mengalami kejadian-kejadian buruk gitu. Ketika masuk ke thariqah mulai berlaku aturan main gitu. Jadi tidak pernah lagi mencari masalah di luar, mulai mencari masalah di dalam gitu. Nah kalau digambarin masalah di dalamnya itu begini, kalau dikasih gambarin begini. Kan ada 4 lapis ya, ada 4 lapis hati ya. Ini syariat ya, ini syariat, yang ini hakikat, yang ini hakikat. Nah kita tuh akan masuk ke sini kan ya, masuk ke sini gitu. Ke hati yang lebih dalam lagi dengan syarat yang tadi sudah bersaksi dulu kepada Allah dan syariat disempurnakan, baru masuk ke thariqah. Sebetulnya nanti di sini kenapa di warning oleh para ulama untuk masuk ke sini gitu ya. Pertama di ayatnya tuh ada ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhannas ittaqullah wabtagu ilaihi wasilah gitu. Hai manusia,
bertakwalah kamu kepada Allah, dan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah carilah wasilah gitu ya. Carilah jalan. Nah, jalan itu ini, dan wasilahnya itu adalah goib gitu. Yang kita cari apa? Orang-orang yang pernah lurus lewat ke sini sampai ke sini. Bahkan kita mencari orang-orang yang pernah sampai ke sini gitu maksudnya. Karena perintahnya ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghi ilaihi wasilah gitu. Dan carilah oleh kamu wasilah. Jadi wasilah itu penghubung gitu yang bisa mendekatkan kamu ke tempat terdekat kepada Allah. Nah, ceritanya orang mencari wasilah ke sini. Wasilahnya itu goib. Siapa? Orang yang pernah lewat ke sana. Siapa? Nabiin, sidikin gitu ya, syuhada, solihin yang pernah lewat ke sana. Tapi yang bisa menjadi yang diberikan amanah dan perintah menjadi wasilah di sini itu hanya satu, hanya dua, yaitu nabiin dan sidikin. Nah, syuhada dan solihin nggak bisa jadi wasilah gitu. Nah, makanya orang masuk ke sini dalam rangka bertemu wasilah. Quran memberikan penjelasan yang bisa menjadi wasilah itu cuma dua, yaitu nabiin dan sidikin gitu. Mulailah masuk ke sini, masuk lebih ke dalam. Nah, makanya nanti di sini ini jalan goib. Jadi bukan nabiin dan sidikin saja gitu. Tapi di sini juga ada koir loh gitu. Tapi di sini juga ada jin kafir loh. Di sini juga ada iblis loh, kan gitu ya maksudnya. Nah, makanya kalau misalnya tidak berbekal ilmu pasti tersesat gitu. Makanya banyak orang yang masuk ke sini dengan target ketika sudah bisa mendengar suara goib berarti kamu sudah ketemu. Ya, ketemu siapa? Ketemu siapa gitu. Nah, sebetulnya yang menjadi ukuran beresnya kita di jalan thariqah, sebetulnya kita ngeberesin tapak-tapak kelakuan kita di alam syariah. Apa yang harus kita cari? Di sini ada 14 penyakit gitu ya. Tapak dari amarah, tapak dari lawamah yang tersimpan di sini. Jadi kalau misalnya diibaratkan ini amarah ya ini lawamah, ini lawamah. Jadi kan ini amarah, ini lawamah, tapaknya itu kan ketemu di sini. Pertama yang bakal ketemu itu adalah bodoh gitu yang pertama. Yang pertama kali ditemukan oleh orang yang masuk ke jalan thariqah itu adalah perasaan saya bodoh gitu. Dunia yang akan ditinggalkan saya perjuangkan habis-habisan, akhirat yang akan saya datangi sempet-sempetnya sampai saya lupakan. Ya Allah, saya bodoh gitu. Dunia yang sementara kita bangun habis-habisan, akhirat yang abadi tak pernah kita ingat gitu. Saya benar-benar bodoh gitu. Ini yang setetes air kita kejar-kejar, ini yang air seperti di samudra yang luas kita lupakan gitu. Saya bodoh gitu. Tapi yang pertama kali ketemu itu pasti bodoh gitu. Karena kenapa? Karena dulu kita arahnya ke sana gitu. Kita arahnya dulu ke sana, bukan ke sini. Mengejar dunia keluar gitu. Sampailah kita menjadi orang bodoh gitu. Yang orang bodoh itu orang yang tadi gitu. Di sini mah sebentar, di sana mah selamanya. Di sini mah hanya ujian saja, di sana mah kehidupan abadi gitu ya. Di sini mah hanya setetes air, di sana mah air satu samudra gitu. Tapi kenapa kita mau-maunya menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran, menghabiskan tenaga untuk perkara yang sangat-sangat sepele dan kecil? Apa namanya? Bodoh gitu. Kamu orang bodoh gitu. Karena kamu berani-beraninya melupakan yang penting dan mengambil yang sepele. Kamu melupakan yang besar dan kamu mengejar-ngejar yang kecil. Kamu melepaskan yang abadi untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Tidak ada kata yang bisa mewakili yang lebih tepat kecuali kata bodoh gitu. Kamu bodoh gitu. Nah, ketika di amarah ada bodoh, di lawamahnya itu pasti tersimpan bohong gitu. Itu pasti gitu. Ketika di amarahnya ada bodoh, di lawamahnya pasti bohong. Ketemu sisa-sisa di amarah di lawamah. Demi suksesnya program-program duniawi, untuk suksesnya tujuan-tujuan duniawi, sampai alami kita pernah berbohong. Tidak ada orang yang berbohong untuk urusan akhirat, nggak ada. Jadi orang itu berbohong untuk urusan dunia gitu. Diawali dari bodoh gitu.
karena bodoh akhirnya dia berbohong, gitu maksudnya. Kalau untuk urusan akhirat mah nggak ada orang berbohong. Sudah bodoh dan bohong dulu mah belum tersadari, zaman dulu tidak tersadari bodoh, tidak tersadari bohong, baru tersadari bodoh dan bohong setelah norekat gitu ya, baru tersadari ternyata dulu saya bodoh, ternyata dulu saya pernah berbohong. Dulu bodoh dan bohong tidak tersadari sehingga penyakit ini berkembang gitu. Berkembangnya ke apa? Ada kabitaan di amarah. Mana? Kalau orang Sunda bilang kabitaan. Jadi kabitaan tuh gini, lihat ini pengen, lihat ini pengen, lihat ini pengen. Setiap ada yang baru iklannya pengen, setiap ada yang baru pengen nyobain gitu. Nah ini sebutnya kabitaan. Kalau orang yang orientasinya sudah ke akhirat, nggak ada tuh gitu, nggak ada tuh. Gitu. Dulu kita pernah kabitaan, celana merek terbaru, handphone merek terbaru, pokoknya yang terbaru kita pengen kabitaan. Kalau di amarahnya ada kabitaan, di lawamanya itu ada poyokan. Atau bahasa Indonesia apa ya poyokan? Ngeledek. Di sini kabitaan, di sini poyokan. Kemudian dulu nggak sempat tersadari gitu ya, bahwa kita itu kabitaan, otomatis kita poyokan. Akhirnya berkembang ke apa? Ke sarakah. Pengen banyak gitu. Sudah punya rumah satu, bikin lagi dua. Sudah dua, anak-anaknya tiga, bikin lagi. Kan gitu terus kendaraan dan segala macam serakah. Karena di amarahnya ada sarakah, di lawamahnya ada telemes. Kejam. Ada bisikan-bisikan kejam di hatinya. Nah, belum tersadari serakah, belum tersadari telemes, akhirnya penyakitnya berkembang ke hitung-hitungan gitu ya, tenaganya dihitung, ngomong dihitung gitu ya, pokoknya apapun dihitung, pokoknya mah kerja duit, apapun kerja jadi duit, hitung-hitungan. Kalau di amarahnya ada hitung-hitungan, di lawamahnya ada dengki. Nah sebetulnya gini, ini stimulasinya, ini hasilnya gitu. Kenapa kamu pernah berbohong? Karena dulu saya bodoh. Gitu. Kenapa kamu poyokan? Karena saya kabitaan. Gitu. Kenapa kamu telemes? Karena saya sarakah. Kenapa kamu dengki? Karena saya hitung-hitungan. Jadi kalau kita menemukan dengki di hati, jangan dihilangin dengkinya, ini mah hasil. Stimulasinya dihilangin gitu. Berhenti dari hitung-hitungan, nanti dengkinya hilang. Berhenti dari serakah, nanti telemesnya hilang. Berhenti dari kabitaan, nanti poyokannya hilang gitu maksudnya. Udah ada hitung-hitungan sama dengki, belum tersadari, akhirnya berkembang. Setelah hitung-hitungan apa ya? Pokoknya ada 14 semuanya ya, ada 14. Insya Allah nanti panduannya ada. Nah, hakikatnya orang masuk ke jalan thariqah, yang harus dicari itu adalah ini gitu. Yang harus dicari itu adalah tapak-tapak kelakuan kita dulu di alam syariat gitu. Nah, nanti kan diberesin seberes-beresnya, dibersihin sebersih-bersihnya. Nanti ada panduannya 14 pintu. Yang terpenting itu adalah di sini tilawah. Yang menentukan itu di sini tilawah. Ada 3 tahap proses pemimpinan. Di sini tilawah, di sini sudah tazkiyah gitu ya. Di sini sudah tazkiyah. Kemudian di sini baru ada ta'lim gitu ya. Di sini ada ta'lim. Nah jadi ini adalah proses penyucian gitu. Jadi kita masuk ke jalan thariqah itu adalah masuk ke proses pensucian. Biar nggak susah ngapalin 14 itu, hafalin aja 3 gitu. Ketika kita masuk ke jalan thariqah, pastikan setelah selesai thariqah itu, yang harus terpastikan pertama akal sudah bersih dari lintasan-lintasan buruk. Gitu. Kedua hati sudah bersih dari dorongan-dorongan buruk gitu.
Yang ketiga, ruh sudah terbersih, sudah tersucikan dari kebiasaan-kebiasaan buruk gitu maksudnya. Ada 3 gitu. Jadi ini proses penyucian, ini adalah tempat duduknya orang-orang suci gitu. Nah, kategori orang suci itu yang bersih akalnya dari lintasan-lintasan negatif, yang bersih nafsunya dari dorongan-dorongan negatif, yang bersih ruhnya dari kebiasaan-kebiasaan negatif. Nah, pertama, cara membersihkan akal dari lintasan-lintasan negatif. Yang pertama, pastikan gitu penglihatan dan pendengaran kita dari objek yang negatif gitu maksudnya. Jadi nggak mungkin kita bisa masuk ke Thoriko kalau kita belum bisa menahan diri dari melihat yang tidak hak dilihat, dari mendengar yang tidak hak didengar gitu. Itu nggak bisa gitu. Percuma gitu. Percuma kamu masuk jalan Thoriko kalau kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat yang bukan haknya, untuk tidak mendengar yang bukan haknya. Satu itu. Karena ini jadi kontradiktif gitu. Kontradiktif, di satu sisi ada keinginan membersihkan akal dari lintasan-lintasan negatif, sementara dia nggak bisa berhenti dari melihat dan mendengar urusan-urusan yang sifatnya negatif gitu. Satu, bertahan untuk tidak melihat dan tidak mendengar yang bukan haknya dilihat dan bukan haknya didengar. Kemudian yang kedua, latih dengan tafakur. Apa itu tafakur? Tafakur itu memikirkan Allah dari mulai asmanya, af'alnya, sifatnya sampai datnya. Itu namanya tafakur. Bedain dengan tadabur gitu ya. Kalau tadabur mah melihat ciptaannya. Kalau tafakur mah memikirkan Allah gitu. Memikirkan Allah dari mulai namanya, pekerjaannya, sifat-sifatnya sampai datnya gitu. Yang terakhir, pastikan tidak ada syariat yang terlanggar. Nah, itu cara mensucikan akal gitu. Itu cara mensucikan akal. Nah, kalau cara mensucikan nafsu yang kemarin kita bahas, riyadoh itu. Setelah akal disucikan, nanti nafsu disucikan dengan cara riyadoh. Kita mulai menasehati amaroh, menasehati lawamah, sehingga nanti 14 pintu masuknya setan itu akan mulai terkikis gitu ya, akan mulai menghilang satu persatu. Kemudian yang terakhir, cara membersihkan ruh dari kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya. Itu harus dibersihkan sampai ranah potensinya gitu. Maksudnya ranah potensinya begini. Saya udah nggak pernah diperbuat lagi dari kebiasaan-kebiasaan saya dulu. Nah, kalau mau Thoriko itu cari sampai ke ranah potensinya gitu. Contohnya begini, ranah potensi itu ada pengalaman murid ngaji masuk ke jalan Thoriko. Dia minta ditunjukin oleh Allah apa yang tersisa harus dibereskan dan dibersihkan gitu ya. Setelah berdoa, murid ngajinya perempuan, tiba-tiba ibu-ibu maksudnya, tiba-tiba malamnya dia bermimpi kok suaminya ada 2 gitu, suami yang sekarang dengan suami yang dulu gitu. Dia sampai bingung di mimpi teh. Suami yang sekarang kan yang ini, jadi suami yang dulu. Tapi suami yang dulunya itu pakai cincin kawin gitu. Kenapa nggak dipakai gitu? Kenapa nggak dipakai? Di mimpinya tuh dia bingung gitu. Dia bingung kenapa suami saya jadi 2 gitu. Besoknya datang, dia cerita. Terus saya tanya. Dulu waktu cerai dari suami pertama, gimana kejadiannya gitu? Oh, udah Pak, saya biasa karena saya punya kok akta cerainya dari kantor pengadilan agama. Oh bukan, kata Pak, suami kamu memang ngucap gitu, saya ceraikan kamu. Wah, saya lupa gitu, karena si ibu-ibu itu dulunya nakal gitu.
Dulu tuh bangor pisan, sehingga si suaminya itu sebetulnya orang baik, menafkahi lahir batin, cuman gara-gara laki-laki lain dia meninggalkan suaminya. Dia meninggalkan suaminya sehingga cerainya itu ngurus surat-surat ke kantor urusan agama gitu maksudnya. Kata apa tuh, sahnya cerai itu adalah dari ucapan, bukan dari surat gitu. Coba kamu ingat-ingat lagi gitu, ngomong cerai enggak? Oh saya lupa, Oh kalau kata apa, ini kayaknya dulu suami kamu, perceraian kamu itu tidak sah. Pertama, kalau talak itu sah kata apa? Kalau kamu tidak dinafkahi gitu ya, oh itu cerainya sah. Ini kan lagi berjalan dinafkahi, tapi dianya yang pergi gitu ya, kemudian dia yang menggugat cerai sampai turun akte cerai gitu. Jadi sebetulnya kamu tidak sah cerai dari suami kamu itu. Makanya pernikahan yang ini pun kayaknya tidak sah karena keluhannya itu, kenapa serasa ada hijab antara saya dengan suami saya gitu. Tidak pernah merasa klik 100%, kenapa terasa ada hijab gitu. Keluhannya itu awalnya Abah suruh berdoa, ternyata ijabahnya lewat mimpinya itu suaminya jadi 2 gitu. Oh berarti ini jawabannya, kata kenapa selama ini ada hijab di rumah tangga, berarti perceraian dari suami yang pertama tidak sah, otomatis nikah dengan suami yang ini pun tidak sah. Jadi harus gimana? Ya kamu harus minta supaya suami kamu yang pertama itu mengikrarkan kata cerai gitu. Dan akhirnya kalau dia nggak ngasih gimana Pak? Ya terpaksa kamu harus balik lagi. Kamu harus balik lagi ke suami yang pertama. Karena perceraiannya tidak sah dan pernikahannya pun pasti tidak sah gitu. Tapi berhubung ini adalah ijabah doa, dengan WA saja sudah langsung soleh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya jatuhkan talak. Setelah itu hijab itu hilang. Nah jadi di jalan Thariqah ini, di Mulhimah, kita membereskan dan membersihkan seluruh gitu, tapak-tapak kesalahan kita di masa lalu gitu. Nah jadi kepentingan Thariqah itu adalah membersihkan dan membereskan kotoran-kotoran sisa masa lalu di zaman kebodohan gitu. Kepentingan Thariqah yang paling utama itu. Adapun nanti ketemu dengan bangsa jin, adapun nanti ketemu dengan ruh aulia, itu pembahasannya berikutnya gitu. Itu pembahasan berikutnya. Yang terpenting itu pahami bahwa Thariqah itu adalah proses pensucian gitu. Nah makanya pastikan bersih ruh dari kebiasaan-kebiasaan buruk sampai wilayah potensinya. Maksudnya potensinya gini, ada kebiasaan yang sudah tidak dilakukan tapi sebetulnya potensinya masih tersimpan. Gitu. Contohnya gimana? Fitrahnya perempuan hanya mencintai satu laki-laki. Fitrahnya laki-laki bisa mencintai banyak perempuan gitu. Tiba-tiba kayaknya bapak-bapak pada ketawa-tawa. Ini fitrah ini. Tiba-tiba di hati kita masih suka sering ada lintasan laki-laki lain. Misalnya di hati ibu-ibu ada lintasan laki-laki lain. Entah itu teman SMA, entah itu teman kuliah, misalnya yang dulu pernah punya sejarah di mana misalnya. Nah, kebiasaan itu sudah tidak dilakukan, tapi sebetulnya Allah masih tahu gitu, bahwa di ranah potensi ini masih tersimpan. Kenapa ini harus dipastikan bersih? Karena potensi sehalus apapun ketika Dajjal muncul itu bisa dikeluarkan. Iblis itu bisa menstimulasi seluruh keburukan yang ada dalam diri kita supaya terjadi gitu maksudnya. Jadi kalau sekarang mah udah nggak dilakukan itu enggak lah, tapi lintasannya tetap ada. Sebetulnya ini Allah menunjukkan bahwa di ranah potensi kamu masih menyimpan gitu, masih menyimpan. Nah dengan doa dan lain sebagainya, proses pensucian, nah itu jadi bisa gitu.
Panas juga. Gerak nih. Potensinya banyak. Oh, maksudnya jangan dimustahilkan gitu, jangan dimustahilkan. Kita sampai ke tempat ini adalah tempatnya orang-orang suci gitu. Orang-orang suci itu adalah orang yang bersih akalnya dari lintasan-lintasan buruk, bersih nafsunya dari dorongan-dorongan buruk, bersih ruhnya dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kalau sudah terbersihkan itu semua, sampailah kita di alamat hakikat gitu. Banyak kelebihannya. Kalau di sini minhu, di sini minhu, di sini sudah mini ya gitu. Di sini berdoa entah kapan ijabahnya. Di sini berdoa kadang sehari 2 hari kita terima ijabahnya. Di sini kadang hari ini kita berdoa, hari ini ijabah. Di sini ada asbab kebaikan, yaitu makhluk Allah, manusia, dagangan, pekerjaan, bisnisan. Di sini ditambah dengan hodam gitu ya, ijabahnya itu. Ada hodam yang bekerja secara goib. Kalau di sini ditambah malaikat gitu. Makanya semakin tinggi orang dekat kepada Allah, ya kalau di sini mah kadang tidak berucap juga. Garantis di hati sudah dikasih gitu maksudnya. Nah, itu sebetulnya toriko. Nanti insya Allah masalah bangsa jinnya, masalah muridnya bagusnya mah nanti setelah sholat asar ya itu ya. Nanti kita bahas bahwa di sini tuh ada bangsa jin gitu. Di sini ada korin yang harus diwaspadai ketika kita masuk ke toriko. Jangan-jangan bukan ruh suci yang menuntut kita, jangan-jangan bukan kodam bangsa jin mukmin yang mendorong kita gitu. Nah, nanti kita bahas setelah sholat asar kayaknya ya, biar tuntas gitu ya. Muna tuh penginten biasa mau bikin kerangka nama sakit kayak langsung jelasnya orang teraskin saat sholat asar gitu ya gitu. Tapi sebenarnya sekapun sakit itu sasaran tutup kawasan istighfar saat kalah. Astagfirullahaladzim. Billahi bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.